Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ya, saya Didi. Kali ini kita coba membahas tentang yang umum dan sering dibicarakan tentang berjualan di marketplace, yaitu terjadinya perang harga. Nah, kita akan bahas itu kenapa kok terjadi perang harga, kemudian bagaimana kita bisa mensikapi perang harga itu. Kita akan menggunakan coba pendekatan marketing mix, prinsip 7P pemasaran ya. Nah, itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, kenapa kok perang harga itu menjadi sering ditanyakan gitu ya. Ini kita coba dua contoh pertanyaan yang muncul di grup ya. Ini kita bacakan sebentar. Permisi kakak, mau nanya, saya baru buka toko Shopee tapi produk yang saya jual itu ternyata banyak yang memasang harga murah, bahkan ada yang menjatuhkan harga rendah sekali. Yang mau saya tanya, cara perang harga terutama dengan supplier bagaimana? Nah, ini cara bagaimana perang harga ya, atau mungkin strategi bisa menang di perang harga. Yang kedua ini ya, perang harga sudah jadi santapan setiap hari yang jualan di Shopee. Sama produknya, sama iklannya, perang harganya. Nah, adakah yang punya solusinya untuk bisa menghindari perang harga? Nah, yang kedua ini menanyakan bagaimana solusi untuk menghindari perang harga ya. Nah, yuk kita bahas tentang apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perang harga. Ya, perang harga saya kira tidak hanya terjadi di marketplace atau di penjualan online, tapi juga di offline pun juga sering terjadi. Cuma kalau di marketplace karena tempatnya atau wadahnya itu sama, yaitu misalkan di Shopee ya, di Shopee itu terjadi perang harga, jadi terasa sekali ya, terasa banyak di sana penjual harus menurunkan harganya. Kalau yang di offline mungkin kalau jaraknya berdekatan gitu ya tokonya. Nah, kenapa terjadi perang harga ya? Kurang lebihnya ada 3 hal ya, atau berapa hal ya ininya. Coba nanti kita bahas. Yang pertama, pertumbuhan market ya. Pertumbuhan market itu artinya banyaknya permintaan dan kemudian juga penjual juga makin banyak. Seperti hanya Shopee itu data yang terakhir sejak pandemi itu naik sekitar penambahannya adalah sekitar 2 juta penjual baru ya. Ya, tentunya ini akhirnya membuat banyak yang berjualan dengan niche ataupun kategori yang sama, jenis produk yang sama, sehingga di sana terjadi kompetisi yang cukup ketat di beberapa kategori ya. Kemudian kurang diferensiasi ya, artinya banyak orang yang bermain di niche yang sama kemudian tidak memberikan apa sih yang membuat perbedaan produk mereka dengan produk milik kompetitor ya. Misalkan berjualan jilbab, satunya jilbab segitiga, pedagang yang lain juga jualan jilbab segitiga, dan makin banyak penjual tentu akan menimbulkan persaingan di sana ya. Oke, yang berikutnya penetrasi pasar. Jadi ada beberapa perusahaan ataupun penjual yang memang menjual di harga yang miring ataupun rendah untuk penetrasi pasar. Jadi itu strategi biasanya diterapkan untuk seperti halnya orang yang baru mulai, kemudian untuk menarik pelanggan. Yang penting masuk dulu, pelanggannya dapat dulu, kalau di marketplace penjualan tercapai dulu, ulasannya banyak dulu, sehingga mereka menggunakan strategi harga murah ya. Misalkan harganya misalkan harusnya normalnya 15.000, untuk awal-awal mereka memberikan diskon yang besar, dia tidak ambil untung, hanya ambil HPP-nya saja jual, kemudian akhirnya banyak pembeli yang masuk, ulasannya juga banyak, data terjualnya juga
tinggi, kemudian rating tokonya juga naik, misalkan dari non star menjadi star ataupun menjadi star plus kalau di Shopee. Kalau di Tokopedia, misalkan di Tokopedia itu ada level, misalkan pertama misalkan bronze, kemudian naik menjadi silver, kemudian gold, dan seterusnya seperti itu. Sehingga penetrasi pasar itu seringkali dilakukan oleh pemain baru ataupun penjual baru ataupun perusahaan baru ya. Shopee pun juga dulu awal-awal masuk ke dunia marketplace itu juga bakar-bakar uang dulu untuk penetrasi pasar. Begitu mereka sekarang ini menang kan ya, jadi yang nomor satu itu mereka sudah mengurangi ya, kemungkinan mengurangi bakar-bakar uangnya, sehingga sudah waktunya untuk mendapatkan profit gitu ya. Oke, yang berikutnya, nah ini overstock. Jadi ada juga penjual-penjual yang overstock, kelebihan stok ya, ataupun juga ada yang stoknya mati atau dead stock ya. Nah itu menggunakan strategi turunkan harga jualnya juga dimurahkan ya, obral istilahnya, karena memang stoknya lagi banyak dan kemungkinan produk tersebut trennya turun sehingga harus cepat-cepat buang gitu. Dan ini yang menyebabkan harga yang dijual itu menjadi sangat murah gitu ya. Nah kurang lebih itu ya, empat hal tersebut yang menyebabkan bisa terjadinya perang harga atau membuat harga-harga sangat murah gitu ya. Baik, selanjutnya menghadapi perang harga bagaimana yang kita terapkan ya. Oke, yang tadi kita sudah sempat singgung, ada yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Dulu itu hanya 4P, kemudian karena perkembangan para ahli itu atau pakar itu mengembangkannya menjadi 7P. 7P itu apa saja? Nah, ini ada product, price, place, kemudian promotion, physical evidence, kemudian people, dan proses. Yang sebelumnya hanya 4P, product, price, place, promotion. 4P menjadi 7P ya. Oke ya, apa saja ini sekilas saja karena kita nggak akan bahas semuanya nanti ya. Produk itu terkait dengan desain, kemudian teknologi, branding, kegunaan dan fungsi, value, kemasan produk, kualitas produk ya. Nah ini sebelum kita lanjutkan, masing-masing pembahasan ini juga penting untuk, karena ini dalam rangka bagaimana strategi pemasaran, sehingga masing-masing poin itu sebetulnya dapat kita optimalkan untuk mengoptimalkan dari sisi penjualan ya. Misalkan seperti ini ya, di produk itu ada mengatur mengenai desain, kemudian teknologi, branding, kegunaan dan fungsi ya. Nanti kita akan sedikit singgung mengenai kegunaan dan fungsi itu, bagaimana kita mengoptimalkan mengenai hal ini ya. Value, kemudian kemasan produk, kualitas produk ya. Kemudian place atau tempat, ini lokasi, retail dan sebagainya ya. Nah 4P yang depan nanti itu akan kita bahas sekilas, kita bahas. Kemudian yang tidak akan kita bahas karena memang tidak terlalu terkait ya, bukan tidak terlalu terkait ya, tapi mungkin kalau secara langsung ke marketplace-nya itu tidak bersinggungan, tapi tiga hal ini menjadi istilahnya faktor-faktor yang berada di belakang daripada proses pemasarannya, yaitu yang ini people ya, people, karyawan, kemudian terkait dengan budaya organisasi, customer service ya, misalkan layanan chatnya seperti apa, itu bagian dari people ya. Keramahan, menjawab, itu bagian dari people, dan sebetulnya ini sangat mendukung bagaimana kita dapat meningkatkan penjualan, membuat loyal customer itu engage ya, ataupun loyal kepada kita ya. Kemudian people ada nanti yang kita nggak bahas itu adalah proses itu terkait dengan pelayanan perusahaan, bagaimana menjamin kepuasan pelanggan ya. Misalkan itu tentang produk yang bagus, quality assurance-nya juga bagus. Misalkan ini yang lebih terkait, misalkan
bagaimana packing ya, packing itu tidak terjadi kesalahan, misalkan orang pesen 3 ternyata dikirimnya hanya 2, atau misalkan keterlambatan di dalam proses pengiriman ya, karena apa namanya, ada keterlambatan di bagian packing untuk menyerahkan ke bagian ekspedisi seperti itu ya. Contohnya itu. Jadi prosesnya yang harusnya kualitas proses ini juga penting ya. Kemudian yang kita nggak bahas juga ini mengenai physical evidence ya. Bagaimana aset perusahaan, kemudian bangunan, kantor, fasilitas perusahaan, desain interior ya. Ini terkait sebetulnya secara tidak langsung, tetapi kemungkinan akan mempengaruhi pelayanan. Jadi misalkan contohnya kalau kantor antara bagian gudang dengan bagian pemesanan ya, bagian penerimaan pemesanan atau customer service-nya berjauhan ya, kemungkinan ini akan bisa memperlambat proses pelayanan ke customer di dalam hal pengiriman barang ya. Oke, berarti kita akan bahas di 4P ya, 4P. Oke, yang pertama mengenai produk ya. Produk ini menjadi ujung tombak di dalam penjualan. Jadi produk kadang-kadang produk yang misalkan produk itu kualitasnya kurang ataupun memang trennya lagi turun, meskipun pemasaran kita sudah sangat optimal, bisa saja kita tidak mendapatkan penjualan yang cukup memadai ya, yang seperti yang diharapkan, karena memang produknya kemungkinan sudah turun ataupun juga sedang tidak diminati atau musimnya tidak tepat gitu. Misalkan produk-produk yang sekarang ini lagi musim penghujan, ini orang butuh jas hujan, tapi pada saat musim kemarau kemungkinan produk jas hujan juga tidak begitu dibutuhkan orang ya. Oke, kita bahas bagaimana produk ini bisa kita diskusikan untuk bagaimana mengoptimalkan di dalam proses penjualan. Nah, ini yang pertama adalah optimasi produk ya. Kalau tadi ini sebetulnya produknya oke, semuanya sudah tidak ada masalah. Misalkan produk-produk yang memang selalu banyak dicari orang ya, kemudian peminatnya tinggi, volume pencariannya tinggi, dan bukan produk seasonable, artinya tidak berdasarkan musim ya. Nah, berarti tidak ada masalah. Berarti yang kita optimalkan adalah optimasi produk ya. Kalau di marketplace itu ada beberapa poin yang bisa kita optimalkan, yaitu optimasi judul. Judul itu bagaimana orang itu bisa mengetahui produk kita dari judul ya. Kalau judul kita itu terlalu simple, terlalu spesifik ya, tidak menggambarkan jumlah volume pencarian yang tinggi, maka kemungkinan produk kita tidak akan diketahui oleh pengunjung ya. Pengunjung misalkan contohnya Shopee ini ya. Shopee misalkan orang ngetikkan apa nih contohnya, jilbab ya, misalkan jilbab, tapi judul kita tidak mencerminkan itu jilbab gitu, maka produk kita kemungkinan tidak akan dimunculkan oleh Shopee gitu ya. Beda halnya misalkan judul ini kita set up menggunakan optimasi judul. Jadi di Shopee itu bisa memuat maksimal 100 karakter ya, itu termasuk spasi ya, spasi tanda baca itu termasuk dihitung. Jadi kita harus maksimalkan judul itu full 100 karakter tersebut, dan hal yang paling penting adalah di 46 karakter pertama itu harus betul-betul diperhatikan memiliki volume pencarian yang bagus ya, yang bagus, yang sesuai dengan target market Anda ya. Jadi kalau ada juga yang kita memang tidak akan membidik target market itu, misalkan volume pencarian untuk jaket wanita itu sangat tinggi dan di sana kemungkinan kompetisinya cukup besar ya, perang harganya luar biasa, berdarah-darah kalau kita pakai jaket wanita misalnya. Nah, kita bisa menembak judul itu berbeda, misalkan mau nembak ke judul jaket apa, misalkan yang lebih spesifik ya, yang dipakai misalkan jaket jumbo ya, jaket untuk kantor misalkan ya.
itu akan lebih spesifik pasarnya dan kemungkinan juga di sana tidak terjadi perang harga. Nah, itulah optimasi judul ya. Kemudian yang kedua tentang deskripsi ya. Tentu deskripsi ini menggambarkan bagaimana produk ini, ilustrasinya, kemudian bagaimana misalkan pemakaiannya lengkap. Ini akan juga membuat produk kita cukup bagus untuk ditampilkan ya. Yang berikutnya mengenai foto. Nah, foto ini bagaimana foto kita menonjol, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang cukup, kemudian juga menunjukkan gambar-gambar yang memang jelas ya, tampak jelas, gambarnya kualitasnya tajam, kemudian juga ada gambar yang menunjukkan foto asli ya, ataupun real pic ya, itu penting ya. Kemudian juga di foto ini setidaknya menampilkan istilahnya kita menggunakan thumbnail ya. Thumbnail itu adalah informasi-informasi yang terkait dengan produk, misalkan kalau misalkan herbal itu misalkan tertera di sana ada logo herbal, kemudian ada logo BPOM-nya, kemudian juga bisa memberikan layanan COD misalkan. Ya, foto seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah video ya. Sebaiknya di produk yang kita upload ada videonya untuk menambah tingkat kepercayaan sehingga pembeli bisa melihat ini video aslinya seperti ini untuk produknya ya. Gitu ya. Berikutnya adalah service. Jadi yang tadi sempat kita singgung, servisnya apa untuk produk ini? Misalkan service untuk pemberian garansi ya, ataupun service yang bisa COD ya. Garansi nanti sudah ada sendiri ini garansi ya, berarti kita cakup sekalian. Jadi service ini misalkan tadi bisa layanan COD, kemudian ada layanan misalkan menggunakan ekspedisi apa saja, misalkan CNT, ekspedisi cepat ya, kemudian apa ya, layanan langsung kirim misalkan pada hari yang sama ya, gitu ya. Oke, itu untuk optimasi yang bisa kita lakukan di produk ya. Nah, ini contohnya yang tadi yang terkait dengan foto. Bagaimana kalau perang harga biasanya kumpul di sana sama semua produknya, ngumpul di dalam satu kategori, kemudian kalau orang ngetik itu sama. Misalkan seperti ini sandal gitu ya. Sandal jepit ya, seperti itu. Ini kalau warnanya sama semuanya, misalkan background putih atau background hitam, nah ada yang menonjol nih warna yang berbeda misalkan. Nah, ini foto ini akan membuat pengunjung ataupun calon pembeli itu langsung bisa melihat produk kita karena mencolok gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya demikian ya. Kalau kita mau memenangkan persaingan di dalam proses pencarian. Nah, ini kalau kita bermain tetap berada di dalam medan perang ya. Nah, di medan perang harga kan. Jadi kalau kita memutuskan untuk tetap berada di dalam medan peperangan, maka peperangan produk ya, peperangan bersaing dengan yang lain, berarti kita harus menonjol ya dari sisi fotonya misalkan ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini juga demikian ya. Ini juga kalau di kerumunan seperti ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya berarti kalau kita tidak melakukan action apa-apa ya, ataupun kita tidak berusaha untuk menonjolkan diri di dalam proses kerumunan seperti ini, maka tidak akan terlihat. Nah, ini yang ditunjukkan adalah 2 atau 3 orang ini menonjolkan diri dengan lebih tinggi ya. Coba kita bayangkan yang bagian belakang ini kan tidak kelihatan ya. Bagian yang belakang nggak kelihatan, bagian depan pun kalau misalkan dia tidak menonjolkan diri juga nggak akan menjadi pusat perhatian ya. Oleh karena itu harus ditonjolkan, harus menonjol, kemudian dia juga unggul di antara yang lain. Jadi akan istilahnya di kerumunan pun akan tetap terlihat gitu ya, karena produk kita menonjol ya. Itu ilustrasinya ya, ini di tempat menonton konser musik loh ya, sepertinya gitu. Tapi bisa ilustrasi ini bisa kita terapkan di marketplace ya. Nah, ini yang berikutnya adalah yang tentang 2P yang kedua, yaitu price atau harga ya. Ini yang
sebetulnya yang sering ditanyakan di saat perang harga, nah sebetulnya adalah teman-teman masih, kalau yang mengatakan perang harga itu sebetulnya masih fokus di masalah harga, padahal tadi kita sudah ada 7P kan, jadi tentang harga itu sebetulnya satu poin saja. Nah, oleh karena itu kita bahas ya untuk harga ini seperti apa sih ya. Oke, yang pertama strategi harga yang bisa kita terapkan ya. Strategi harga ini intinya begini, jadi harga itu sebaiknya kita sudah menetapkan harga itu berdasarkan pertimbangan satu HPP-nya berapa, kemudian biaya operasional kita berapa, gaji karyawannya berapa, kemudian lain-lain ya, misalkan biaya packing, biaya misalkan biaya petambahan, misalkan tambahan yang lain, misalkan kita kalau ke ekspedisi itu ada perjalanan ya, perjalanan ada parkirnya misalkan, seperti itu sudah kita tambahkan di sana. Nah, dari harga itu berarti kita sudah menetapkan harganya sekian ya. Nah, di dalam penetapan yang strategi harga ini bukan berarti kita mau menurunkan harga, tidak ya, karena kalau menurunkan harga sama saja kita sudah berada di medan peperangan gitu ya, yang itu dapat kalau margin kita kecil ya, margin kita kecil itu betul kemungkinannya kita laris ya, tapi efeknya adalah mengancam keberlangsungan usaha kita, bisa mengancam keberlangsungan usaha kita, karena kita sudah membiayai karyawan juga mungkin sulit, kemudian juga mau ngiklan juga sulit ya, karena marginnya sudah sangat mepet, tipis sekali ya. Oleh karena yang dibahas ini adalah bagaimana harga itu sudah kita tetapkan, tapi kita memiliki strategi agar produk kita terlihat murah. Oke, yang pertama adalah harga coret ya. Harga coret ini yang di Shopee juga bisa kita terapkan ya. Misalkan harga ini yang kita sasarannya adalah harganya 100.000 ya. Nah, harga ini yang bisa kita up dulu di dalam proses inputnya, kemudian kita kasih harga coret ya, kayak diskon. Misalkan harganya kita input 200.000, kita kasih harga coret menjadi 100.000, jadi seolah-olah diskon 50% ya. Itu akan lebih menarik bagi calon customer kita ya. Dan diskon itu akan langsung muncul di dalam tampilan produk kita ya. Oke, yang berikutnya adalah harga grosir ya. Sekali lagi ini bukan berarti kita ngasih harga grosir tuh jadi yang murah sekali untuk grosir, tidak. Jadi kita pasang setup harga grosir, misalkan orang beli 5 itu kita turunkan harganya menjadi misalkan turun 10.000 atau 5.000 ya. Bahkan ada penjual besar itu karena dia sudah mepet sekali mungkin profitnya, dia harganya sudah murah tapi tetap pasang harga grosir. Nah, yang diturunkan harganya itu kecil banget ya, hanya berapa rupiah gitu, tidak sampai 1.000. Tapi di tampilan produknya akan terlihat produk kita memiliki harga grosir gitu ya. Jadi ini cukup menarik untuk kita memasang harga grosir ini agar produk kita juga terindeks memiliki harga grosirnya. Oke, yang berikutnya adalah teknik varian. Jadi teknik varian ini adalah membuat dalam satu pos ya, ataupun dalam satu SKU itu terdiri dari beberapa varian produk ya. Misalkan kalau baju itu ada ukuran mulai S, L, M, XL dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik varian dalam satu SKU itu dipasang semuanya, maka yang tercantum di dalam harga pada saat di search, di pencarian itu adalah harga terendah. Nah, biasanya yang berjualan pakaian itu memasang ukuran S ini sebagai harga yang paling rendah dan dibikin sangat ya, kemungkinan profitnya paling kecil ya, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya yang jadi target adalah yang ukuran-ukuran L, XL dan sebagainya ya. Yang S biasanya jarang sekali orang
berminat. Tapi karena kita menggunakan teknik varian, maka orang banyak yang klik produk kita, ya. Jadi teknik varian ini juga cukup efektif apabila kita mau untuk menggunakan sebagai strategi harga. Ada juga yang menggunakan kadang bubble wrap ya, bubble wrap. Tapi sekarang Shopee sudah memberikan proteksi, harganya tidak boleh terlalu jauh selisihnya. Misalkan bubble wrap dikasih 2.000 sementara produk kita adalah 100.000, itu nggak bisa dipasang seperti itu. Jadi tetap rentangnya ini akan dibatasi ya, tidak boleh terlalu jauh ya. Oke, yang berikutnya tadi strategi harga, kemudian ini ada lagi produk bundling. Jadi misalkan produk bundling ini misalkan produk A plus produk B itu jadi satu SKU, jadi satu produk, sehingga harganya sudah sebetulnya dengan produk bundling ini harganya sudah menjadi abu-abu, artinya sudah sulit untuk diketahui berapa sih sebetulnya dari masing-masing produk ini. Misalkan produk bundling itu adalah kaos couple misalkan ya, kaos couple, kaos cowok cewek, itu produk bundling sebetulnya. Nah, jadinya harganya meskipun harganya tinggi juga kita nggak tahu ya. Kemudian ada juga produk bundling misalkan produk baju plus misalkan, atau baju plus topi misalkan ya, itu sudah menjadi produk yang terpisah daripada kompetitor yang lain. Jadi misalkan produk kaosnya misalkan harganya 50 rata-rata misalkan ya, atau 100 ya, 100 kemudian tambah topinya berapa, orang sudah nggak bisa ngitung biasanya. Jadi produk bundling ini cukup efektif untuk bagaimana kita memenangkan dari sisi harga ya. Yang berikutnya sebetulnya yang kita bisa mainkan mengenai psikologi pelanggan. Artinya begini, banyak pelanggan itu sebetulnya tidak terlalu berorientasi kepada atau tidak selalu tertarik dengan harga yang murah, karena mereka lebih menginginkan bagaimana kualitasnya. Bahkan kadang-kadang dengan harga yang sama, dengan produk yang sama harganya lebih murah, itu orang kadang-kadang ragu apakah betul ya. Oleh karena itu ada hal yang kita kaitkan dengan yang namanya psikologi pelanggan. Orang mau beli itu biasanya harus memastikan bahwa produknya asli ya, misalkan. Kemudian juga aman, kemudian kualitasnya juga bagus ya. Misalkan bahannya dari ini, beneran bahannya ini gitu ya. Oleh karena itu psikologi pelanggan ini bisa kita juga tonjolkan di dalam penetapan harga kita ya. Mungkin teman-teman juga kadang memperhatikan ya. Contohnya ini sabun ya, sabun kecantikan atau sabun pemutih ya. Harganya itu rata-rata orang jual adalah sekitar 25.000. Ya, 25.000. Tetapi ada penjual yang berhasil menjual sangat laris di harga 48.000 ya. 48.000, mereka menggunakan banyak teknik di sana, yaitu teknik harga coret, kemudian harga grosir. Jadi dibikin beli 2 gratis 1 ya. Beli 2 gratis 1 itu juga merupakan teknik strategi harga. Kemudian dia dalam psikologi pelanggannya menggunakan kata-kata bahwa ciri-ciri produk yang asli adalah begini ya, ada logonya, hologramnya dan sebagainya. Kemudian produk palsu adalah begini, yang buram dan sebagainya ya, ditunjukkan seperti itu. Tapi mereka tidak mencoba untuk menjatuhkan kompetitor lain bahwa yang lain itu palsu loh ya, tidak begitu. Tapi hanya menunjukkan bahwa produk aslinya begini loh, produk palsunya itu begini. Nah, otomatis di dalam benak pelanggan, psikologi pelanggannya juga mengatakan bahwa berarti yang dijual ini, penjualnya ini juga mengatakan bahwa ini produknya asli yang dijual, makanya harganya lebih mahal dari yang lain-lain. Jangan-jangan yang lain juga bukan yang asli gitu kan. Nah, itulah yang dimainkan psikologi pelanggan ya oleh si penjual ini ya. Jadi menampilkan produk asli, mengkomparasi produk asli dengan produk yang palsu ya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bagaimana memenangkan
persaingan di dalam persaingan harga, menentukan harga ya. Oke. Nah, ini kita coba untuk merenungkan saja simulasi profit. Jadi orang-orang ataupun kita yang mencoba untuk jual murah ya. Jual murah kemudian lihat suppliernya penjualannya yang sudah ribuan gitu ya. Kita kok masih ini ya, masih kecil saja penjualannya. Mungkin kita harus melihat simulasi ini ya. Simulasi bagaimana profit ini dicapai. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan ya. Kalau seandainya ini simulasinya adalah produk itu HPP-nya, harga pokok penjualan adalah 100.000 ya. Kemudian kita mentargetkan itu profit dalam 1 bulan adalah 10 juta ya. Ini profit targetnya 10 juta. Nah, kita akan bikin simulasi menjadi tiga simulasi harga. Kalau kita jualnya 110.000 ya, berarti ada profit 10.000, maka untuk mendapatkan total profit 10 juta kita harus berhasil menjual 1.000 ya. 1.000 kalau dibagi 25 hari dalam 1 bulan efektif, maka kita harus dalam 1 hari menjual 40 ya, 40 item ya. Kalau kita menjual di harga 150.000, maka ada profit 50.000. Profit 50.000 untuk mencapai 10 juta diperlukan jumlah transaksi yaitu 200, dan perharinya berarti rata-rata harus terjual 8 ya. Kemudian kalau kita jual di harga 200.000, maka profitnya 100.000. Untuk mencapai 10 juta kita memerlukan jumlah transaksi yaitu 100 saja ya. Perharinya hanya 4 ya. Coba kita perhatikan nih, sama-sama jumlah yang di total profitnya adalah 10 juta. Maka untuk mencapai itu kalau profit kita kecil saja 10.000, dan ini banyak loh ya, banyak yang melakukan ini. Jadi harus mempunyai transaksi 1.000 per bulannya atau per harinya 40. Coba kita bayangkan 40 ini dengan 4, itu tentu biayanya akan berbeda. Tadi kita masih bicara HPP ya, belum bicara tentang tenaga kerja, belum biaya packing dan sebagainya. Nah, kalau kita ada transaksi 40 per hari, itu kita bayangkan berapa jumlah orang yang harus mengerjakan pemesanan tersebut ya. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita jualnya tinggi, memang jarang kita jual ya, artinya tidak sebanyak kalau kita jual murah. Nah, tapi kita cukup 4 saja sudah menyamai yang 40, dan ini biayanya tentu sangat efisien, lebih efisien yang 4 ini, atau yang 8 ini tentu jauh lebih efisien dibandingkan yang 40 tadi ya. Sasarannya sama 10 juta ya. Nah, pertanyaannya mungkin loh, ini kan 110 orang ya pasti nggak mau kan beli yang 150 kalau ada yang 110, atau yang 200 ya tentu ya siapa yang mau ya. Nah, inilah yang sebetulnya bisa kita mainkan yang tadi, kembali ke yang tadi tentang price tadi ya. Jadi strategi tentang harga tadi itu bisa kita mainkan. Apakah mungkin ini yang 200? Banyak orang yang punya profit 100% ya, ini kan 100% nih. Saya juga punya produk yang punya profit 100%, bahkan lebih dari 100% juga ada. Tapi juga ada produk-produk yang saya ambil rata-rata misalkan 30%, 40%, itu juga banyak, 50% banyak. Jadi saya tidak banyak produk yang saya mainkan dengan harga yang seperti ini ya. Meskipun supplier saya jual sangat murah sekali, saya tetap tidak mengikuti untuk ikut-ikut jual yang murah gitu ya. Karena menggunakan konsep seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini konsep simulasi ini juga bisa kita jadikan pertimbangan bagaimana kita bisa membuat strategi tentang harga. Oke, lanjut. Yang ketiga tentang place atau tempat ya. Kenapa tempat ini juga masih sangat relevan dengan strategi kita memenangkan
ataupun menghindari perang harga. Oke, ini condongnya ke menghindari perang harga ya. Satu ya, ganti traffic ya. Ganti traffic ini adalah kalau di dalam produk kita itu ternyata masuk di dalam kategori produk-produk yang volume pencariannya tinggi tetapi penjualnya juga sangat banyak sekali. Misalkan kita berjualan di kategori pakaian wanita ya, kan wanita itu tinggi sekali. Nah, kita mungkin akan menembak traffic. Jadi itu traffic ataupun pengunjung yang berbeda, misalkan tetap jualannya baju wanita, kita mainnya misalkan di baju hamil ataupun baju jalan-jalan, atau juga misalkan baju untuk wanita yang atau ukuran-ukuran jumbo ya. Jadi itu kita mengubah traffic, jadi ganti traffic. Atau juga misalkan kita menggunakan kategori yang istilahnya kalau kita bilang sih itu kata kunci turunan ya. Nah, kata kunci turunan itu padanan atau fungsi yang lain dari suatu produk ya. Misalkan fungsi utamanya ini, kemudian kita ada menemukan fungsi yang lain ya, misalkan fungsi yang berbeda ataupun yang lain yang sebetulnya itu juga bisa kita pakai ya. Nanti itu banyak contohnya, saya ada punya satu ya, nanti saya contohkan. Nah, kemudian lokasi toko itu juga sering menjadi pertimbangan kita. Jadi untuk persaingan itu yang biasa kita tahu ya, market yang terbesar itu ada di mana misalkan. Nah, itulah yang tempat kita bisa berjualan, karena di sana kalau marketnya besar tentunya pemainnya juga besar, tapi bisa saja daerah-daerah lain itu juga ngambilnya dari tempat itu. Contohnya itu lokasi toko di Jakarta, banyak penjual yang menggunakan alamat di Jakarta meskipun dia berada di daerah misalkan di daerah di luar Jakarta ya, misalkan di Solo ataupun di Jogja, itu menggunakan alokasi toko di Jabodetabek karena banyak, hampir 60% itu market berkonsentrasi di sana. Atau juga kalau saya misalkan saya berada di tengah-tengah ya, saya juga nyaman posisinya di tengah-tengah, yaitu di Jawa Tengah. Itu banyak pelanggan juga dari pelanggan dari Indonesia bagian timur itu mengambil di tempat saya, ataupun juga dari Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, itu karena posisi kita ada di tengah-tengah. Jadi untuk ongkos kirim itu juga tidak terlalu mahal. Nah, lokasi toko ini juga menjadi penting untuk diperhatikan ya, untuk kita bisa memenangkan persaingan. Kemudian kalau lokasi toko berbeda dengan tempat kita tinggal bagaimana? Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya gudang-gudang online ya, seperti Crudable, itu juga bisa kita manfaatkan ya. Oke, yang berikutnya tentang judul. Nah, kenapa kok judul kembali dimunculkan di tempat ya? Jadi judul itu bisa mengalihkan target market kita ya. Jadi judul itu misalkan, judul itu sebetulnya mengarahkan pembeli itu mau mengetikkan apa misalkan, atau tempat produk kita berada di mana. Jadi misalkan seperti tadi misalkan baju wanita. Nah, baju wanita itu kalau kita menampilkan judul baju wanita, maka trafficnya adalah orang-orang yang ngetik baju wanita. Tapi kalau misalkan kita ngetiknya itu baju jumbo, maka trafficnya sudah berbeda ya. Jadi judulnya itu misalkan judul antara judul baju wanita dengan judul baju jumbo itu sudah berbeda tempat ya, lokasi ataupun lokasi di tampilan marketplace-nya ya. Jadi judul itu tetap bisa sebagai merubah tempat ya. Kemudian iklan kata kunci ya, iklan kata kunci itu juga bisa merubah tempat atau kita memposisikan produk kita ada di mana ya. Seperti kita ketahui kalau iklan kata kunci itu penjual bisa men-set up
produknya meskipun tidak sama dengan judul itu bisa. Jadi misalkan tadi produknya misalkan baju jumbo ya, baju jumbo kita bisa mengarahkan orang untuk masuk dari sisi baju wanita, bisa juga masuk dari sisi baju hamil, bisa juga masuk ke baju-baju yang lain ya. Artinya yang kita mau tempatkan di mana saja untuk produk kita itu. Jadi inilah keunggulan dari iklan kata kunci. Bahkan iklan kata kunci itu bisa membelokkan arah dari judul tadi sangat berbeda bisa saja, tapi memang akan membuat bid ataupun biayanya itu, biaya rekomendasinya menjadi lebih tinggi ya. Untuk iklan mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu ya, karena sangat panjang tentunya. Oke, yang berikutnya adalah tembak market terdekat ya. Jadi kalau misalkan kita berjualan di marketplace itu mengandalkan dari sisi mengandalkan dari sisi pencarian saja, mungkin kita bisa nembak di market-market sekitar kita. Misalkan contohnya saya di Semarang, saya bisa mengarahkan pembeli itu untuk orang-orang yang orang Semarang yang nyari produk kita itu ketemu toko kita karena lokasinya dekat ya, lokasinya dekat sehingga ongkos kirimnya juga murah ya. Jadi bisa saja di judul kita tambahkan misalkan kata kotanya, kemudian di deskripsi juga kita ulangi lagi. Kemudian juga mungkin kita bisa memanfaatkan traffic yang dari luar. Jadi misalkan yang lokalan itu adalah yang sangat efektif. Facebook Marketplace itu juga nembak lokal. Jadi nanti kalau kita berjualan di Facebook Marketplace, kita bisa arahkan orang untuk masuk ke toko kita yang ada di Shopee ya. Atau juga ada OLX itu juga lokal. Kemudian juga kita bisa mainkan di Instagram, di WA ya, kemudian juga bisa di YouTube ya. Jadi kita mainkan di market-market yang memang terdekat dengan kita ya. Itu salah satu hal yang mungkin kedepannya akan cukup bagus untuk kita kembangkan di dalam bagaimana kita menguasai di market-market lokal kita sendiri gitu sebenarnya. Oke, yang berikutnya tentang fungsi lain dari produk, sebetulnya yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Ini pun juga terkait dengan tempat ya. Jadi fungsi lain itu berarti memindahkan pajangan kita dari semula itu di sini kemudian berubah menjadi di tempat yang lain karena fungsinya yang kita coba menggunakan fungsi yang berbeda. Oke. Nah, ini kita ada yang sangat populer ya di kalangan usahawan ini menggunakan yang namanya Blue Ocean versus Red Ocean strategi ya. Nah, Blue Ocean itu adalah lautan yang masih nyaman, sangat teduh ya, artinya tidak banyak persaingan di sana. Kemudian juga mungkin ikannya kalau kita mancing di sini ikannya tidak sebanyak di Red Ocean, tapi di Red Ocean. Jadi ini Red Ocean, kita bahas dulu Red Ocean-nya. Red Ocean itu mungkin ikannya banyak banget ya, banyak banget karena banyak sekali, maka banyak nelayan-nelayan yang mancing di sini ya. Daratnya pun juga berdekatan sehingga di sini sangat ketat persaingannya. Nah, ikannya banyak ya, tapi yang nelayannya juga banyak ya. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan, kita pindah ke Blue Ocean ya. Blue Ocean ini marketnya masih persaingannya tidak ketat ya. Ikannya ada ya, pasti ada gitu ya. Terus persaingannya juga masih nyaman, masih sehat ya. Kita mungkin bisa mengeksplor di sini, kemudian kita juga create inovasi tertentu dari produk kita sehingga ini di Blue Ocean kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sebaik mungkin ya. Ya. Kalau kita bayangkan ini ikannya ini kan meskipun dia jarang, tapi karena berhubung yang memberi umpan hanya satu, tentu ikan-ikan ini akan ngumpul di sini ya. Ngumpul di sini, nyari di sini dia.
akan makan juga umpan ini ya. Oke. Berikutnya coba kita istilahnya keluar dari kerumunan. Jadi kayak ini berkaitan dengan tempat. Kalau di sini ini sudah sangat banyak berkerumun, nah berarti kita mesti keluar dari kerumunan itu untuk bisa mencari hal-hal yang berbeda dibandingkan yang di kerumunan ini. Nah ini berarti kita mesti menciptakan sendiri apa sih yang bisa kita pikirkan produk kita tadi itu fungsi yang lain atau turunan dari kata kunci gitu ya. Oke, ini berarti kita harus keluar dari kerumunan. Nah, ini untuk menghindari perang harga tadi, tempat medan perang. Jadi ini berbeda dengan yang kaitannya dengan foto tadi ya. Dengan foto tadi itu yang di awal tentang produk, kemudian judul dan sebagainya, itu berarti kita harus menang di dalam medan peperangan. Tapi kalau yang ini berarti menghindari medan peperangan, jadi keluar dari kerumunan. Oke. Nah, ini yang kita contohkan tadi fungsi yang berbeda. Ini saya coba ketikkan untuk di kata pencarian jilbab traveling. Nah, kalau kita bicara jilbab saja itu luar biasa, harganya murah-murah banget dan rata-rata murah gitu ya. Rata-rata jual murah. Nah, kalau menggunakan jilbab traveling itu sudah harganya sudah lumayan bervariasi. Ini bahkan ini ada mukena, ini bahkan ada jualan apa ini. Jadi ini baju ini sebetulnya kan tidak ada kaitannya dengan, kalau misalkan orang ini kasih judul baju ya, baju panjang atau baju wanita, maka kemungkinan dia akan bersaing dengan banyak sekali kompetitor ya. Tapi penjual ini menggunakan judul yang berbeda, yaitu forest long outer, kemudian juga menyelipkan di hijaber ya, hijaber. Jadi kemungkinan ini kalau kemungkinan juga saya nggak lihat ini pakai iklan atau tidak ya, tapi ini menembak hijaber, artinya sebetulnya ini baju apa ini kan, kalau dipakai untuk hijaber ya mungkin bisa gitu. Jadi ini adalah memanfaatkan fungsi lain ya, fungsi lain ataupun kata apa istilahnya ya, fungsi lain lah ya, fungsi lain dari baju ini, meskipun sebetulnya tidak selalu terkait secara langsung. Nah ini yang pojok ini juga demikian. Yang pojok ini adalah jaket ya, jaket wanita ya, sebetulnya tidak ada yang berbeda dari jaket-jaket pada umumnya ya. Jadi lengan panjang, kemudian juga ada hoodie-nya gitu ya, mungkin panjangnya agak panjang sedikit, tapi yang ditembak adalah menggunakan judul jaket hijaber parasut ya, cewek muslimah jaket. Jadi yang ditembak market yang lebih spesifik ya, yaitu hijaber. Padahal jaketnya sebetulnya ya sama saja, ini mau dipakai orang yang pakai hijab atau tidak ya sama, sebetulnya bisa saja gitu ya. Tapi ini menggunakan fungsi ataupun market yang lebih spesifik, jadi agak berbeda ya. Sedangkan lawan-lawannya adalah ya tetap yang berkaitan dengan jilbab, mukena gitu ya. Tapi apakah misalkan orang yang ngetik jilbab traveling akan tertarik dengan jaket ini? Kemungkinan bisa tertarik ya, karena marketnya tetap sama. Jadi misalkan ataupun target marketnya misalkan wanita umur sekian sampai sekian, misalkan seperti itu ya, ini masih masuk ya, masih masuk. Oke, itu contohnya, salah satu contoh. Nah ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari merubah fungsi ataupun membuat judul yang berbeda yang tidak kebanyakan ya. Oke. Kemudian yang poin terakhir yaitu 4 promotion ya. Promotion itu sudah umum, saya kira ini bisa kita iklan, jadi iklan kata kunci maupun iklan yang lain. Jadi kalau iklan kata kunci kita memang bisa lebih punya opsi yang lebih banyak untuk kita mainkan. Kalau iklan produk serupa, karena dia juga menonjolnya itu bisa bersaingnya di harga pada umumnya, maka untuk kaitannya dengan perang harga saya kira kurang begitu cocok ya. Nah kalau kita pakai iklan kata kunci akan cocok, karena bisa kita mau penempatannya ada di mana produk kita ya. Kemudian diskon ya, diskon ini
kaitannya dengan promosi adalah ya mungkin kita suatu saat bisa memberikan diskon ya. Diskon itu misalkan begini, jadi saya untuk produk-produk tertentu itu menggunakan diskon ya. Diskon itu memang beneran diskon. Jadi harga saya itu saya turunkan di awal-awal. Kalau nanti sudah ulasannya naik itu akan kita berikan ulasan naik, kemudian bintangnya juga bagus, itu diskonnya akan kita kurangi atau kita hilangkan ya. Itu terkait dengan promosi ya. Kemudian kita juga bisa kasih bonus. Jadi bonus-bonus ini juga bisa meningkatkan engagement dari pembeli. Kemudian juga bonus ini artinya memang murni kita berikan semacam gift ya, artinya bonus yang tidak kita masukkan sebagai harga. Tadi kan kalau yang produk branding itu kan memang sama-sama dua-duanya sudah kita hitung berapa harganya ya. Kalau yang bonus ini juga bisa saja kita memang memberikan dengan nilai yang tidak terlalu besar ya, gitu. Itu kaitannya dengan promosi ya. Kemudian retargeting ini adalah kita menawarkan kembali kepada orang-orang yang sudah pernah beli ke kita. Jadi customer yang pernah membeli produk kita, itu kita bisa melakukan retargeting. Retargeting itu bisa kita lakukan di banyak cara ya, kayak misalkan di Shopee itu ada fitur broadcast ya. Kemudian juga sebetulnya di fitur chat itu juga bisa kita lakukan retargeting. Nah, kenapa retargeting ini menjadi sesuatu yang penting? Karena survei yang pernah saya baca itu biaya untuk mengakuisisi pelanggan baru itu jauh lebih besar daripada kalau kita maintain ataupun meretargeting dari pembeli yang sudah pernah beli di tempat kita dan puas gitu ya. Mereka akan lebih trust kepada kita ya, sehingga untuk biaya mengakuisisi ini untuk pembelian berikutnya itu jauh lebih murah dibandingkan kita mencari pembeli baru ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan promosi. Nah, kurang lebih demikian materinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk perang harga ini tidak menjadi sesuatu hal yang sangat mengganggu pikiran kita, karena seolah-olah hanya itulah yang akhirnya membuat kita itu terhambat jalannya gitu, ataupun bahwa perang harga ini sedemikian menakutkannya sehingga kita menjadi turun semangatnya di dalam mengupayakan bisnis kita yang lebih baik di marketplace ya. Ingat bahwa perang harga sekali lagi hanya satu bagian dari komponen strategi ataupun marketing mix di bauran pemasaran tadi, yaitu hanya di point price ya. Dan price sendiri sebetulnya dari sisi harga itu sebetulnya sudah kita bisa melakukan banyak strategi di sana ya, selain hancur-hancuran harga tentunya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat materinya, dan saya doakan teman-teman tetap lancar jualannya, makin berkah, makin laris ya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.